selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas tuntas nih sebuah studi kasus interaktif dari Dr. Ricky Sababalat. Kasusnya cukup sering kita dengar ya, soal benda asing di hidung anak. Betul. Nah, yang ini spesifik. Anak usia 3 tahun, hidung kirinya kok berbau dan berair. Ternyata habis masukin ke lereng. Iya, kasus klasik ini. Misi kita sekarang, coba pahami bareng-bareng kenapa sih instrumen tertentu lebih pas buat keluarin ke lereng ini dibanding yang lain. Kasus ini juga relevan loh sama tingkat kompetensi SKDI 3B yang baru 2024. Yuk kita bedah. Iya, betul. Jadi dari pemeriksaannya rinoskopi anterior itu kelihatan jelas banget ada benda asing. Bulat, licin, keras gitu di hidung kiri. Kelihatan jelas ya? Jelas. Mukosanya atau lapisan dalamnya juga udah kelihatan agak merah, meradang. Terus ada sekret, lendir kental kehijauan gitu. Dan baunya, wah khas banget. Bau ya? Pertanyaan kuncinya kan jadinya alat apa nih yang paling pas dan aman buat ngeluarinnya? Oke. Nah, di studi ini kan ada beberapa pilihan instrumen ya. Saya penasaran, gimana sih analisisnya? Alat mana yang katakanlah paling nggak direkomendasiin? Nah, studi ini pakai skor kecocokan gitu. Kita mulai dari yang skornya paling rendah deh ya. Pertama, suction, alat penyedot biasa. Oh, penyedot lendir itu? Iya, skornya cuma 1/10. Jelas nggak efektif sama sekali buat benda padat keras kayak kelereng. Cuma bisa buat bersihin cairannya aja, lendirnya. Oke, 1/10, rendah banget. Terus? Kedua, ada klem. Skornya 2/10. Ini sangat tidak dianjurkan. Kenapa tuh kalau klem? Kan buat jepit. Justru itu masalahnya. Nyoba jepit benda bulat, licin kayak kelereng, pakai klem itu gimana ya? Susah banget. Risiko slipnya tinggi. Dan yang bahaya, malah bisa kedorong lebih dalam. Wah, kedorong lebih dalam. Iya, bisa malah masuk ke belakang. Risiko teraspirasi ke saluran napas. Jadi sangat tidak disarankan. Oke. Jadi klaim skornya 2/10. Lalu ada pinset kan? Itu gimana? Betul, ada 2 jenis pinset yang dibahas. Pertama, pinset chirurgis yang ujungnya ada giginya itu loh. Oh, yang bergerigi. Itu skornya 3/10. Giginya memang buat megang jaringan, tapi di kasus ini malah bisa bikin luka di mukosa hidung anak yang tipis. Ah, iya juga ya. Dan lagi-lagi, risiko kedorong ke belakang itu tetap gede, karena bentuk lerengnya kan bulat, susah dicengkeram pas di tengahnya. Terus pinset satunya, yang nggak ada giginya. Itu pinset anatomis, skornya sedikit lebih baik, 4/10. Lebih aman sih buat mukosa hidung, nggak bikin luka separah yang chirurgis. Tapi ya itu, masalah utamanya sama. Susah megang juga ya. Susah banget buat megang benda bulat licin. Risiko kedorong ke belakangnya masih signifikan. Jadi tetap kurang ideal. Oke, jadi suction, klem, pinset, chirurgis, pinset anatomis, skornya rendah semua ya, 1-4/10. Rata-rata masalahnya di risiko mendorong ke dalam. Betul sekali. Terus, apa dong instrumen juaranya yang paling pas? Nah, ini dia, ada instrumen namanya hook. Semacam pengait gitu. Skor kecocokannya sempurna, 10/10. Wah, 10/10. Jauh banget bedanya. Kenapa bisa gitu? Apa bedanya hook ini? Prinsip kerjanya beda total. Hook itu nggak mencoba menjepit dari depan, tapi ujung kaitnya itu diselipkan dulu melewati kelerengnya. Oh, dilewatin dulu? Iya, diselipkan di antara kelereng sama dinding hidung sampai ujung kaitnya ada di belakang kelereng. Baru deh ditarik pelan-pelan dari belakang. Aha, jadi kayak dicungkil dari belakang gitu ya? Bukan dijepit? Tepat, dengan cara mengait dari belakang ini, kita bisa kontrol jauh lebih baik. Risiko mendorong kelereng lebih dalam itu jadi minim sekali. Sangat krusial ini untuk benda bulat, keras, licin kayak kelereng. Masuk akal banget. Jadi memang tekniknya beda dan lebih aman ya. Oke, kesimpulannya jelas nih. Hook pilihan terbaik untuk kasus ini. Iya, paling aman dan efektif. Nah, ngomong-ngomong soal kasusnya tadi, ada poin lain yang menarik. Kenapa sih hidungnya si anak sampai bisa berbau gitu? Apa hubungannya sama kelereng? Itu karena kelerengnya menyumbat aliran normal sekret atau lendir hidung. Kan hidung kita normalnya produksi lendir terus ya? Iya. Nah, karena ada sumbatan, lendirnya jadi numpuk di belakang kelereng itu. Lingkungannya jadi lembab, enak buat bakteri tumbuh, terjadilah peradangan, inflamasi, terus infeksi bakteri sekunder. Oh, jadi infeksi ya? Betul, kombinasi lendir yang numpuk,
Radang sama infeksi bakteri, ini yang bikin sekretnya jadi kental, warnanya kehijauan, dan baunya nggak enak, busuk gitu. Biasanya cuma di satu sisi hidung aja lagi. Khas banget ya, berarti gejalanya kalau hidung mampet sebelah, bau, kehijauan pada anak. Wah, itu harus curiga banget ada benda asing. Apalagi kalau udah beberapa hari. Itu gejala yang sangat-sangat khas. Patognomonik lah istilahnya. Oke. Terus ada lagi nggak poin penting lain dari studi ini? Ada satu yang penting banget, dan ini harus jadi perhatian utama. Jenis benda asingnya. Ini krusial. Kalau yang masuk itu misalnya baterai kancing. Baterai jam tangan itu? Ya, baterai kecil, bulat, pipih itu. Wah, itu situasinya beda total. Itu kegawat daruratan THT mutlak. Harus segera dikeluarkan. Segawat itu ya? Kenapa emangnya? Baterai kancing itu bisa bocor. Cairan kimianya, biasanya alkali, bisa ngerusak jaringan hidung dengan cepat banget. Atau bisa juga menghasilkan arus listrik mikro yang bikin luka bakar kimiawi. Ya ampun. Akibatnya bisa nekrosis, jaringannya mati. Bahkan bisa sampai perforasi septum, sekat hidungnya bolong. Dan ini bisa terjadi dalam hitungan jam loh, bukan hari. Serius? Secepat itu? Wow. Makanya kalau curiga baterai kancing, nggak ada tawar-menawar, harus segera dikeluarkan oleh dokter THT. Jangan coba-coba sendiri atau ditunda. Beda banget ya risikonya antara kelereng sama baterai. Jadi intinya benar-benar harus cepat identifikasi bendanya apa, terus pilih alat yang tepat sesuai bentuknya, dan super waspada kalau itu baterai. Tepat sekali. Dan jangan lupakan juga persiapan dasarnya ya sebelum melakukan tindakan ekstraksi. Persiapan apa tuh misalnya? Pencahayaan yang bagus itu wajib. Pakai lampu kepala biar jelas lihat ke dalam hidung. Terus pastikan pasiennya, apalagi ini anak kecil kan, tenang dan kooperatif sebisa mungkin. Kalau anaknya nggak bisa tenang ya perlu dipegangi dengan benar, diimobilisasi, supaya prosedurnya aman, nggak malah bikin cedera tambahan. Iya. Keamanan pasien nomor 1 ya. Betul. Oke deh. Terima kasih banyak ini penjelasannya detail dan gampang dimengerti. Jadi lebih kebayang kompleksitas di balik kasus yang kelihatannya simple ini. Sama-sama. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat betapa berbahayanya benda tertentu kayak baterai kancing tadi, kalau sampai masuk ke hidung atau mungkin telinga anak, kira-kira nih menurut Anda, langkah edukasi preventif apa sih yang paling efektif buat orang tua atau pengasuh supaya anak-anak nggak masukin benda-benda asing ke lubang tubuh mereka? Coba dipikirkan ya.